Sebanyak 109 anak di Ciasem, Subang, Jawa Barat mengalami stunting atau gizi buruk. Jumlah penderita sebanyak itu tersebar di 2 UPTD, yakni wilayah kerja Puskesmas Ciasem dan Puskesmas Jati Baru. Untuk menangani kasus yang menyerang ratusan anak itu, pihak Puskesmas telah bekerja ekstra untuk menekan seminim mungkin angka stunting yang menyasar anak-anak di pelosok perkampungan. Tercatat, sampai Rabu 8 Mei 2024, jumlah penderita stunting terus mengalami lonjakan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 80 kasus, saat ini jumlahnya naik menjadi 109 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 99 diantaranya menimpa anak-anak di wilayah UPTD Ciasem. Menurut Kepala Puskesmas Ciasem, Dr. Iwan Hernawan, untuk menekan angka stunting yang terus melonjak, pihaknya telah melakukan inovasi gerai cinta atau pengecekan kepada calon pengantin sejak dini. Ciri-ciri anak stunting itu seperti apa, Pak? Jadi stunting ini ya tinggi badan anak ya dibandingkan dengan umur. Jadi kalau kita misalkan dengan usia yang sama ya, misalkan usia 4 tahun, disamakan itu kan ada yang anak yang pendek, ada yang tinggi. Nah itu berarti yang disebut stunting itu ya itu. Jadi anak pendek nggak sesuai umur. Oh gitu ya. Gitu. Sebenarnya penyebab stunting itu apa, Pak? Sebenarnya kompleks ya penyebab stunting itu. Bisa dari mungkin hari pertama kehidupan itu pas hamilnya gizinya kurang ya. Bisa juga karena pas bayi lahir juga sama gizinya kurang, atau juga bisa jadi genetik juga bisa ya, atau bisa juga dari penyakit penyerta. Contohnya penyakit TB paru itu bisa menyebabkan stunting. Sejauh ini ada berapa, Pak, di Kecamatan Ciasem ini yang stunting, Pak? Jadi memang karena penduduknya banyak ya, terus balitanya juga banyak. Ciasem ada 99 orang penderita stunting. Keseluruhannya berapa? Keseluruhan 99 dari 5 desa itu. Untuk 2 PTD, Pak? 2 PTD jadi 109. Nah, satu kecamatan itu. Ini bagaimana, Cak, untuk mencegahnya, Pak? Jadi kalau kita bicara pencegahan stunting itu bisa dari hulu atau dari hilir. Ya kalau dari hilir mungkin dengan pemberian PMT ya, kalau misalkan yang kurang gizi ya, atau juga kalau penyakit penyerta bisa diobatin juga. Atau misalkan kalau orang tuanya mampu, kaya, tapi dia kadang-kadang dia tidak mengerti untuk masalah gizi, kita edukasi ya. Nah kalau dari hulunya kita bisa dari remaja putih, pemberian tablet FE, atau dari catin juga. Kebetulan Puskesmas Ciasem ada inovasi namanya gerai cinta. Jadi kita kerjasama dengan KUA. Jadi KUA itu baru mau menikahkan kalau catinnya itu sudah dapat sosialisasi masalah stunting, masalah gizi, dan juga divaksin di Puskesmas. Nah dia dapat sertifikat dari Puskesmas, diserahkan ke KUA, baru bisa menikahkan KUA ini. Sementara itu, Camat Ciasem Ezazai Tontowi Ansari mengatakan, untuk mencegah naiknya angka stunting, pihaknya telah membentuk yang namanya Rembuk Stunting, yaitu usaha percepatan penurunan stunting dengan melibatkan seluruh stakeholder dari pemerintah desa hingga dinas pendidikan. Karena untuk menangani stunting ini tidak dapat dilakukan secara individu dan harus dilakukan secara bersama-sama dari hulu hingga hilir. Seperti apa sih kegiatan Pencam untuk menangani stunting ini, Pak? Nah tentunya hari ini kita melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting ya, yang diikuti oleh seluruh stakeholder ya. Tim percepatan penurunan stunting yang ada di Kecamatan Ciasem, mulai dari Musbika, para kepala desa, UPTD Puskesmas, P5A, KUA, Polri, dan seluruh stakeholder yang ada yang berada di Kecamatan Ciasem. Hari ini tentunya karena permasalahan stunting ada permasalahan kita bersama yang harus diurusi secara bersama-sama juga dengan peran dan fungsinya masing-masing. Alhamdulillah kita memiliki komitmen ya tentunya untuk sama-sama bagaimana kita bisa menangani, bahkan mungkin penurunan angka stunting tersebut. Banyak hal yang sudah kita lakukan, tentunya menyamakan persepsi. Apa itu sih stunting? Minimal kita bisa melihat intisari apa sih, permasalahan apa sih yang menyebabkan orang stunting.
Nah, kemudian ada beberapa hal yang sudah kita lakukan diantaranya mulai dari hulu mungkin sampai hilir. Penanganan stunting dari hulu misalkan bagaimana kita mengedukasi ya dari awal ketika ibu hamil ya, kemudian lewat calon pengantin itu ya di KUA diberikan edukasi dan sosialisasi termasuk asupan gizi yang nanti harus dikonsumsi diantaranya. Eza menambahkan kalau sistem rembuk stunting dijalankan dengan maksimal, dipastikan angka stunting juga akan dapat turun dengan maksimal pula. Karena anak-anak akan selalu mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga pertumbuhannya dapat berkembang dengan baik. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, Nasional TV melaporkan.